Halo kawan, apa kabar kalian di sana? Semoga kalian dalam keadaan baik. Kali ini kita akan membahas alur film Tomb Raider, yang dirilis pada tahun 2018. Film dibuka dengan memperlihatkan kita, adegan narasi seseorang yang bernama Richard Croft. Dia melakukan penelitian terhadap Ratu Himiko, Ratu pertama Jepang. Dalam penelitiannya diungkapkan, bahwa Himiko adalah seorang penyihir yang sangat kuat. Dia memerintah kerajaannya, dengan sihir hitam menyebarkan kematian dan kehancuran, hanya dengan sentuhan tangannya. Pada suatu masa, pasukan Himiko di bawah pimpinan jenderal berkumpul dan menyeret Himiko, menuju pulau yang tak berpenghuni. Di tengah laut iblis yang berbahaya, dan di sanalah dia dimakamkan hidup-hidup di bawah pegunungan. Richard menemukan petunjuk, di peta tua yang tak pernah dimiliki oleh siapapun. Peta makam Ratu Himiko menunggu untuk dibebaskan. Richard mengatakan kalau dia harus ke sana lebih dulu, sebelum orang lain yang tak bertanggung jawab menemukannya. Kemudian adegan berpindah, terlihat seorang gadis muda sedang melakukan sparring tinju dengan rekannya. Terlihat, Lara Croft tak mampu menandingi kemampuan tinju lawannya. Lara juga terlihat berjuang sangat keras, namun pada akhirnya situasi memaksanya untuk menyerah. Saat Lara akan meninggalkan ruang ganti, pemilik arena menemuinya, bermaksud menagih uang member Lara yang sudah menunggak. Dan dia terancam diusir dari member arena tinju tersebut. Di tengah jalan, Lara melihat seorang pria yang mirip sekali dengan ayahnya. Sekilas dia teringat dengan sang ayah, yang telah lama pergi meninggalkannya. Karena itu, Lara tak sengaja menabrak mobil polisi yang lewat, alhasil dia pun dibawa ke kantor polisi. Di dalam kantor polisi, Lara ditemui oleh Anna, dia adalah pengasuhnya sekaligus tangan kanan ayah Lara. Anna datang untuk membebaskan Lara, dan membujuk Lara agar menandatangani surat kematian ayahnya. Tapi dia menolak, menandatangani surat kematian ayahnya, karena menurut Lara ayahnya masih hidup. Lalu, Anna memberikan pengertian kepada Lara, bahwa pihak penyelidik sudah berhenti penyelidikan, tentang menghilangnya ayah Lara sejak 5 tahun yang lalu. Mereka menyimpulkan, Anna kemudian mengatakan kalau Lara tidak menandatangani surat itu, pengadilan akan melelang semua aset milik ayahnya, termasuk kastil keluarga Croft. Kemudian pada malam harinya, Lara teringat dengan mendiang ayahnya. Sejak Lara kecil, ayahnya sering pergi meninggalkannya, untuk melakukan urusan yang saat itu tidaklah diketahui. Richard memberi Lara sebuah jimat peninggalan ibunya, jimat itu akan melindungi Lara di saat Richard sedang pergi bertugas. Esok harinya, Lara terlihat memasuki gedung perusahaan milik ayahnya. Di sana Lara menemui Anna dan seorang notaris, yang menyerahkan berkas warisan ayahnya. Di saat Lara akan menandatangani berkas itu, sang notaris mengeluarkan sebuah benda seperti sebuah puzzle kuno dari Jepang. Ayahnya mengatakan, kalau nanti dirinya sudah tiada, dia ingin Lara memilikinya. Beberapa saat setelah itu, puzzle itu pun terbuka. Di dalamnya terdapat foto Lara dan ayahnya, serta sebuah kertas dan kunci. Ada kertas tertulis, huruf pertama dari tujuan akhir. Lara pulang ke rumahnya, di sana dia menuju peti keluarga Croft. Lara paham yang dimaksud tujuan akhir ayahnya, adalah makam atau petilasannya. Lalu Lara menekan huruf R di batu itu, dan keluar semacam lubang kunci. Lara, kemudian memasukkan kunci yang didapatnya dari puzzle peninggalan ayahnya. Dan batu-batu di depannya pun bereaksi, terlihat seperti sebuah pintu. Lara pun memasukinya, ternyata itu adalah sebuah ruangan rahasia milik ayahnya. Di dalamnya, terdapat banyak sekali barang-barang antik dari seluruh dunia. Dalam laci meja ayahnya, Lara menemukan paspor milik ayahnya dari berbagai negara, dengan nama yang berbeda-beda. Lalu ia menemukan handycam milik ayahnya, dan saat diputar terdapat sebuah rekaman ayahnya. Dia menyuruh Lara, untuk membakar berkas penelitian ayahnya, tentang makam Ratu Himiko, karena apabila jatuh ke tangan yang salah, maka akan terjadi bencana yang besar. Lara kemudian melihat berkas penelitian Himiko di sampingnya, bukannya membakarnya Lara malah membaca berkas yang ada di dalamnya. Di dalam berkas milik ayahnya, dia menemukan pulau di mana Himiko dimakamkan. Lara menemukan berkas dari seseorang bernama Luren, dia adalah pemilik kapal yang membawa ayahnya. Keesokan harinya, Lara menuju Pegadaian, dia melelang jimat peninggalan ayahnya. Dengan terpaksa,
Lara hanya menerima jimatnya, yang dihargai 8.000 pound sterling saja. Lara pun berangkat ke Teluk Hong Kong. Di pelabuhan sana, dia berusaha bertanya mengenai orang yang bernama Luren. Namun bukannya dibantu, Lara malah dijambret. Lara pun mengejar jambret itu dengan susah payah, akhirnya Lara berhasil mengambil tas miliknya. Lalu Lara bersinggah di sebuah kapal, ternyata dia adalah Luren, orang yang dicari-cari oleh Lara. Di dalam kapal, awalnya Luren menolak untuk membantu Lara, mengantarnya menuju pulau tujuan. Setelah Lara menunjukkan sejumlah uang, Luren pun bersedia membantunya. Mereka berdua pun berangkat. Di dalam kapal Lara mempelajari berkas tempat Ratu Himiko dimakamkan. Di saat mendengarkan rekaman milik ayahnya, ternyata bukan hanya dia yang mengejar makam Ratu Himiko, ada sebuah organisasi yang bernama Trinity juga mengejarnya. Orde Trinity adalah organisasi kuno, yang berusaha mengendalikan kekuatan supranatural, untuk menguasai dunia. Tiba-tiba Lara terbangun, karena guncangan di kapal. Saat mereka mendekati pulau tujuan, Lara pun berusaha menyelamatkan berkas milik ayahnya. Kemudian batu karang besar menghantam kapal, dan Lara terpaksa melompat ke dalam laut. Sesampainya di pantai, terlihat sekelompok orang yang langsung memukulnya. Lara melihat sosok seorang pria di depannya, dia bernama Matthias Vogel. Saat Lara memeriksa tas dan mencari buku catatan ayahnya, ternyata buku itu sudah ada di tangan Vogel. Ternyata Vogel adalah utusan dari Trinity, yang juga mencari makam Ratu Himiko. Di luar terlihat banyak sekali anak buah Vogel, yang bersenjata dan para budak yang dipekerjakan olehnya. Lara juga melihat Luren, yang juga ditangkap oleh Vogel. Lalu muncul Vogel, yang menyuruh semua personil yang ada di sana untuk berpindah, karena dia telah menemukan lokasi makam Ratu Himiko. Mereka akhirnya menemukan lokasi makam Ratu Himiko sesuai dengan petunjuk buku catatan milik Richard. Di saat mereka bersiap-siap mempersiapkan bahan peledak, terlihat satu orang tua yang sakit di dekatnya. Lalu tiba-tiba muncul Vogel, yang langsung menembak orang itu. Di suatu kesempatan saat anak buah Vogel lengah, Luren membantu Lara untuk kabur ke dalam hutan. Lara sampai di ujung jurang, dengan sungai yang deras di bawahnya. Saat Lara mencoba menyerang, anak buah Vogel menembaknya dan Lara pun terjatuh ke dalam sungai. Saat Lara terjatuh ke air terjun yang curam, Lara mampu meraih sayap bangkai pesawat yang ada di depannya. Sebelum lantai pesawat runtuh, Lara berhasil meraih parasut di tangannya, dan dia gunakan untuk menyelamatkan diri. Namun Lara tak mampu mengendalikan parasut yang rusak itu, dan terpaksa mendarat di antara pepohonan yang lebat. Setelah sampai di bawah, Lara terlihat kesakitan karena perutnya tertusuk ranting pohon. Malam harinya, Lara terbangun karena mendengar sesuatu dari belakang. Lara diserang oleh anak buah Vogel, Lara pun berusaha mempertahankan diri. Kemudian dari kejauhan, Lara melihat sosok manusia yang kemudian orang itu berlari-lari. Dirinya pun mengejar orang itu, terlihat menuju sebuah goa. Ternyata orang itu adalah Richard Croft. Lara kemudian terlihat kesakitan pada perutnya yang terluka. Richard lalu menjahit luka tusukan di perut Lara, dan sementara itu di tempat lain, Vogel telah berhasil menemukan pintu makam Himiko, dan menelepon atasannya untuk segera menjemputnya. Pagi harinya, ayahnya bertanya apakah Lara sudah membakar semua berkas Himiko milik ayahnya. Lara terdiam, dan mengatakan semua yang telah terjadi. Kemudian berencana untuk meninggalkan pulau itu, dengan cara mencuri ponsel satelit milik Vogel, dan meminta bantuan. Namun Richard mengatakan, kalau hal itu akan sia-sia. Lara pun mengambil busur panah yang ada di dekatnya, dia bermaksud pergi merebut ponsel satelitnya Vogel sendirian. Lara pun berlari melintasi hutan, sesampainya di sana dengan sangat hati-hati, Lara menyelinap masuk. Terlihat Vogel berjalan di sana, Lara pun bersembunyi di belakang lemari. Lara melihat pesan masuk di ponsel milik Vogel yang bertuliskan, transportasi sedang menuju ke lokasi mereka. Lara berhasil menemui Luren, dan mengarahkan budak yang lain agar pergi meninggalkan camp. Vogel dan pasukannya yang menyadarinya, menembaki para budak yang akan kabur. Lara dan Luren pun berusaha, membalas tembakan para anak buah Vogel. Luren kemudian berlari, mengarahkan para budak ke tempat yang aman. Sedangkan di luar, Lara melihat ayahnya yang telah ditawan oleh Vogel.
Richard dipaksa untuk membuka pintu gerbang makam Himiko. Lalu Lara yang tidak ingin melihat ayahnya mati, akhirnya bersedia membantu Vogel membuka makam Himiko. Terlihat berbagai tulisan Jepang kuno di pintu makam Himiko, Lara pun teringat dengan puzzle Jepang milik ayahnya. Dan dengan cepat, Lara memutar-mutar puzzle raksasa yang ada di depannya, dan tiba-tiba pintu makam di depannya itu pun runtuh. Vogel kemudian menyuruh Lara memasukinya lebih dahulu, dan mereka pun memasuki makam Himiko semakin dalam lagi. Di dalam sana, Lara tak sengaja menginjak lantai. Lalu tak lama kemudian, muncul berbagai tombak dari dalam lantai, serta membunuh salah satu anak buah Vogel. Mereka pun melanjutkan perjalanan, di depannya terdapat jurang yang dalam, di bawah terlihat banyak sekali tulang belulang manusia. Vogel pun memasang tangga, untuk menyeberangi jurang. Selanjutnya di dinding samping mereka, Richard membaca sebuah tulisan yang bertuliskan, Ratu Kematian merubah siang menjadi malam. Kemudian anak buah Vogel menginjak jebakan, yang mengakibatkan dua bongkah batu bergerak menutupi arah depan dan belakang mereka. Tak sampai di situ saja, lantai-lantai di bawahnya pun runtuh satu persatu. Lara berlari menuju pintu di depannya, dia melihat sebuah lubang kunci. Setelah mencoba berbagai macam batu untuk dimasukkan ke lubang kunci, Lara pun menggabungkan batu kuning dan biru, yang kemudian menghasilkan warna hijau warna kehidupan, dan pintu di depannya mulai terbuka. Di depan mereka, terlihat seperti sebuah kuil. Mereka pun memasukinya, di kanan kiri mereka terlihat ribuan kotak yang berisi mayat-mayat pelayan Ratu Himiko. Di sana, Vogel pun akhirnya menemukan kotak peti mati Ratu Himiko. Richard masih berusaha untuk menghentikan aksi Vogel. Lalu Vogel pun menyuruh anak buahnya untuk membuka peti mati tersebut secara hati-hati. Setelah dibuka, terlihat mayat Ratu Himiko di dalamnya, dan secara tiba-tiba mayat itu terlihat rapuh karena oksidasi. Lara menyadari ada yang tidak beres, di lukisan dinding makam, Lara bisa membaca kalau Himiko bukanlah monster seperti yang diceritakan. Melainkan Himiko sendirilah yang menyuruh pasukannya membawanya ke pulau ini. Kemudian terlihat, anak buah Vogel mencoba mengangkat mayat Ratu Himiko. Lara pun mencoba menghentikan itu, dan mengatakan kalau Ratu Himiko sengaja mengorbankan dirinya. Namun anak buah Vogel tetap berusaha mengangkat mayat Himiko. Dan mayat Himiko terlihat bangun, dan mengagetkan semua yang ada di situ. Di saat anak buah Vogel kembali berusaha mengangkat mayat ini, dia menyadari kalau tangannya berubah warna menjadi hitam. Lara pun menyadari kalau kutukan Himiko adalah sebuah penyakit yang menular dan mematikan. Ternyata Himiko adalah pembawa wabah penyakit itu, sedangkan Himiko sendiri kebal. Anak buah Vogel yang terinfeksi virus, bertingkah aneh dan dia berubah menjadi seperti zombie. Vogel pun menembak anak buahnya. Kemudian Vogel memotong salah satu jari Himiko, dan menaruhnya ke dalam kantong plastik. Saat mereka lengah, Richard menyerang anak buah Vogel. Lara kemudian terlihat lari keluar ruangan, dan Lara bersembunyi di salah satu makam pelayan Himiko. Sementara itu, Richard masih berusaha menghentikan Vogel. Namun di belakangnya, ternyata salah satu anak buah Vogel tiba-tiba berubah menjadi zombie dan menyerang Richard. Melihat kesempatan itu, Vogel pun berlari tinggalkan Richard. Richard terlihat menghindari serangan zombie, dan akhirnya Richard pun mampu menembak zombie itu. Konsekuensinya Richard akhirnya tertular virus Himiko. Lara pun kemudian berlari, dan menginjak lantai jebakan di depannya. Yang mengakibatkan, dari depan mereka kemudian muncul tiang berduri menghampirinya. Lara mampu menghindari serangan itu, tidak dengan anak buah Vogel. Kemudian Lara datang menghampiri ayahnya, namun ayahnya menyuruhnya untuk menjauh, karena dia telah terinfeksi virus Himiko. Richard kemudian menyuruh Lara, untuk mengejar dan menghentikan Vogel. Dan Richard sendiri dengan peledak di tangannya, akan meledakkan tempat itu. Lara pun berlari mengejar Vogel, berbekal kapak es yang ada di tangannya. Tepat di saat Vogel akan menyeberangi jurang, Lara melompat dan menghadangnya. Mereka berdua pun terlibat perkelahian yang sengit. Di tempat lain, Richard akhirnya menekan peledak yang ada di tangannya. Lara memanfaatkannya untuk menyerang balik serta mengambil jari Himiko untuk dimasukkan ke mulut Vogel. Selanjutnya efek akibat ledakan, Lara pun melompat dan berhasil mencapai seberang. Dengan susah payah,
Lara pun berlari berusaha keluar dari makam Himiko. Saat Lara menaiki mesin pendaki, ternyata dia terlambat dan pintu di atasnya sudah runtuh. Di depan goa, Luren berusaha menggali puing-puing goa. Luren kemudian melihat tali yang bergerak-gerak, dan terlihat Lara yang masih hidup dan berusaha untuk keluar, serta Lara berhasil diselamatkan. Tak lama kemudian, terdengar suara helikopter mendekati tempat itu. Lara, Luren dan yang lainnya dengan senjata api, membajak helikopter itu. Sesampainya di London, Lara terlihat menandatangani surat warisan milik mendiang ayahnya. Sang notaris pun menyerahkan daftar aset milik ayahnya. Lara kemudian menyuruh Anna melanjutkan tugas sebagai pemimpin perusahaan ayahnya. Sama seperti sebelumnya, di saat Lara melihat-lihat daftar perusahaan milik ayahnya. Lara kaget, dia teringat akan sesuatu. Lara pun pulang menuju kastil miliknya, dia lalu memasuki ruang rahasia milik ayahnya. Lara memeriksa berkas Orde Trinity yang dihadapi sebelumnya, di dalamnya dia melihat sebuah logo yang bertuliskan Patna. Dia teringat dengan anak buah Vogel yang membawa peti dan kardus. Dan perusahaan Patna merupakan salah satu perusahaan milik ayahnya. Lara curiga Anna terlibat di dalam Orde Trinity. Keesokan harinya, Lara menuju tukang gadai untuk menebus jimat miliknya. Serta membeli sebuah pistol. Dan film pun selesai. So kawan, gimana ceritanya? Pasti seru kan? Itulah cerita dari film Tomb Raider. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.